wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi manajemen strategi tentang visi dan misi organisasi bisnis. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Riris Wiji Ariska, dengan NIM 18210035. Yang kedua ada Desi Aviani Puji Astuti dengan NIM 18210040. Yang ketiga ada Francisca Susanti Puspitasari dengan NIM 18210095. Dan yang terakhir ada Iin Cahyaningsih dengan NIM 18210155. Pengertian visi dan misi perusahaan. Visi adalah serangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Pengertian dari misi. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa saja yang melihatnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Riris Wiji Ariska mengenai manfaat visi dan misi. Manfaat visi. Pada poin pertama, menjadi media yang menjembatani keadaan organisasi saat ini dan di masa depan. Pada poin kedua, tingkatkan standar kerja menjadi lebih baik. Poin ketiga, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Pada poin keempat, menjaga dan meningkatkan tanggung jawab dan etika karyawan. Selanjutnya, manfaat dari misi. Pada poin pertama, menentukan tujuan dasar sebuah organisasi. Pada poin kedua, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya. Poin ketiga, jadilah pedoman saat membuat rencana bisnis. Poin keempat, membantu individu dalam mengidentifikasi tujuan organisasi. Poin kelima, mendorong organisasi untuk berinovasi agar dapat bersaing. Poin keenam, membantu individu dan organisasi dengan keputusan yang konsisten dengan visi organisasi. Pada poin ketujuh, memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Aviani. Selanjutnya adalah konsep visi dan misi. Visi menuntut dan mendorong anggota organisasi atau perseorangan untuk mencapainya. Pencapaian visi berarti pula terwujudnya keadilan dan kemakmuran merata bagi seluruh anggota atau perorangan. Visi merupakan suatu pengharapan utopis yang dapat dilakukan melalui analisis tren atau trend watching dan envisioning. Untuk meraih visi dan misi, orang atau organisasi membutuhkan eksistensi core belief, atau keyakinan bahwa rumusan visi dan misi adalah layak, serta core values, atau nilai-nilai yang diyakini dapat memelihara hubungan dan terwujudnya visi dan misi. Misi adalah jalur yang akan ditempuh atau the chosen track untuk menyediakan produk bagi konsumen. Misi merupakan langkah pemetaan lingkungan internal dan eksternal untuk menyediakan produk guna mencapai tujuan the excellent customer service. Misi ditetapkan berdasarkan pada asumsi perubahan lingkungan mikro dan makro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya, Iin, untuk topik perumusan visi dan misi. Visi adalah kemampuan atau kekuatan seseorang untuk melihat atau memahami sesuatu. Visi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat suatu objek, masalah, dan sebagainya secara imajinatif, bijaksana, dan mendalam dalam perencanaan.
seorang calon wirausaha yang dapat melihat prospek masa mendatang atau berimajinasi. Imajinasi merupakan sumber kreativitas dan produktivitas sekaligus merupakan motivasi internal yang akan mengantarkan seseorang meraih sukses. Misi adalah rangkuman inti dan tujuan pokok yang akan terus mengikat pada setiap langkah dan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Jadi, di samping akan menjadi tuntutan bagi pembeli, misi juga akan mengikat kita sebagai pemilik usaha, sehingga setiap langkah dari proses produksi dan kegiatan lainnya harus mengarah kepada pencapaian misi. Keuntungan adanya visi dan misi dalam perusahaan. Yang pertama, memastikan kepaduan tujuan dalam organisasi. Kedua, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan daya organisasi. Ketiga, membangun iklim organisasi yang padu. Keempat, menjadi titik fokus bagi individu-individu agar sejalan dengan maksud dan arah organisasi dan menghambat mereka yang tidak demikian dari kemungkinan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam berbagai aktivitas organisasi. Kelima, menjelaskan maksud-maksud organisasi dan kemudian mentranslasikan berbagai maksud ini ke dalam tujuan organisasi. Keenam, memfasilitasi translasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan pembagian tugas ke dalam tanggung jawab di dalam organisasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.